Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Cuaca ekstrim melanda wilayah Sulawesi Tengah sepekan terakhir. Ratusan korban banjir di Desa Wombo kesulitan air bersih. Dua pelaku begal ditangkap aparat Polresta Palu. Tim Buru Sergap Polresta Palu menangkap 2 dari 3 pelaku penganiayaan terhadap warga Kelurahan Kamonji, Kota Palu awal Mei lalu. Kedua pelaku yang ditangkap berinisial MS dan MY, sedangkan pelaku yang masih buron diketahui berinisial L. Penangkapan kedua pelaku bermula dari penyelidikan polisi yang menindaklanjuti laporan warga terkait pembacokan terhadap salah seorang warga di Jalan Durian yang mengakibatkan luka cukup serius. Dari keterangan saksi mata, polisi pun berhasil mengendus pelaku dan meringkusnya. Saat dibekuk di rumahnya, kedua pelaku tidak melawan dan pasrah diamankan. Telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 2 orang. Adapun pelaku yang kita tangkap berinisial MS dan MY, sementara 1 orang pelaku masih dalam DPO, yaitu L. Kemudian saat ini pelaku dilakukan pendalaman pemeriksaan oleh Reskrim dalam rangka pengungkapan apakah ada TKP lain yang dilakukan oleh pelaku. Setelah diinterogasi, ternyata pelaku merupakan residivis kasus begal dan pencurian. Keduanya kini ditahan dan diproses lebih lanjut di Mapolresta Palu. Keduanya melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Raka Rahmatan melaporkan dari Palu. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali meringkus 3 pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan ketiga pelaku berinisial S, D, dan I, polisi menyita sabu-sabu seberat 119 gram. Pengungkapan kasus ini bermula dari hasil penyelidikan akhir Mei lalu. Polisi menerima informasi adanya peredaran sabu-sabu dari Palu ke Morowali. Dari laporan itu, tim Reserse Narkoba Polres Morowali melakukan pengintaian dan akhirnya meringkus 3 pelaku berinisial S, D, dan I. Penangkapan pertama dilakukan di Desa Salonsa, Kecamatan Wita Ponda terhadap pria berinisial S dan merupakan warga Kota Palu. Kepada polisi, S mengaku membawa sabu untuk diberikan kepada pria berinisial D. Polisi pun melakukan pengembangan dan menangkap D bersama rekannya berinisial I di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat. Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti jenis sabu-sabu seberat 119,36 gram. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Morowali untuk diproses lanjut. Reskrim Narkoba Polres Morowali berhasil melakukan pengungkapan narkotika golongan 1 jenis sabu pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 di Desa Salonsa, Kecamatan Wita Ponda. Jadi pada saat itu kami berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku yang berinisial S di Desa Salonsa, Kecamatan Wita Ponda. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, kami mengamankan laki-laki berinisial D di Desa Umpanga dan bersama 1 rekan lainnya. Jadi pada saat itu kami berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 119,36 gram. Ketiga terduga pelaku kini mendekam dalam sel tahanan Mapolres Morowali.
Ketiganya dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan warga Kota Palu dan Donggala dengan berwisata ke pantai. Salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi adalah Pantai Kura-Kura yang terletak di Desa Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Pantai Kura-Kura memiliki pesona tersendiri dan menjadi pilihan favorit wisatawan sejak 2 tahun terakhir. Pengunjungnya bukan hanya dari Donggala, tapi juga Kota Palu hingga Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Tempat ini selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan dan libur nasional. Butuh waktu 1 jam perjalanan dari Kota Palu untuk tiba di lokasi. Akses jalan cukup bagus dan bisa ditempuh dengan menggunakan motor maupun mobil. Untuk masuk ke lokasi ini, setiap pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp10.000, sedangkan bagi anak-anak gratis. Pantai ini membentang hingga ratusan meter dengan hamparan pasir putih yang halus dan panorama alam yang memukau. Pengunjung bisa menikmati air laut yang jernih atau duduk di tepi pantai sembari menyaksikan sunset. Tanggapan saya tentang Pantai Kura-Kura ini memang betul-betul sangat luar biasa, bagus dan cocok buat dijadikan tempat refreshing karena kita bisa lihat dari pemandangan gunung-gunung, langit yang biru, bahkan kita bisa menikmati sunset matahari. Mungkin dari pemerintah bisa dijadikan tempat destinasi wisata dan juga bagi warga-warga sekitar kita kerjasama untuk menjaga kelestarian yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berbagai fasilitas disiapkan untuk memanjakan wisatawan, mulai dari gazebo, deretan payung besar untuk berteduh, serta beragam kuliner tradisional maupun modern. Kura-Kura Boneoge Beach Club dapat menjadi center dari pusat pariwisata Kabupaten Donggala, bahkan Sulawesi Tengah. Pesona Pantai Kura-Kura tentunya menjadi potensi besar untuk dikelola secara maksimal agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Donggala. Bahkan bisa menjadi salah satu ikon wisata bahari selain Pantai Tanjung Karang. Novia Dwi Ramadhani melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tapi